dakwah di era digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Di era digital 4.0 seperti sekarang ini telah tersedia alat komunikasi gaya baru, yaitu melalui media sosial atau komunikasi melalui dunia lainnya. Komunikasi melahirkan kemudahan yang luar biasa. Cuman menggunakan smartphone dan kota, kita dapat menjelajahi dunia dan dapat berinformasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita dapat kita ketahui dengan sekejap mata. Itulah media sosial yang diminati di negeri kita ini. Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 ini pengguna mencapai 212,2 juta jiwa dan didominasi oleh pemuda. Namun hadirin, pengguna internet tanpa pengendalian yang kuat akan mengakibatkan buruk seperti ketergantungan dan kecanduan yang begitu dahsyat, mulai dari kecanduan chatting dan update status, game online dan video porno, bahkan hobi menyebarkan berita hoax. Untuk itu hadirin, izinkan kami menyampaikan syaraan yang berjudul dakwah di era digital dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 berikut ini. Dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
Islam. Demikian penafsiran Ahmad Sohwi dalam tafsir Sawi. Dengan demikian, dakwah pada hakikatnya merupakan pembebasan manusia di tragis yang bersifat magis, ideologis, dan pembebasan manusia dari cengkraman nafsu iblis. Itulah misi dakwah yang pertama. Kemudian isi dakwah yang lainnya, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, menyeru perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Ma'ruf adalah maqasidus syar'i wal aqli, segala sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, yang dianggap baik oleh agama. Sedangkan mungkar, segala sesuatu yang dianggap buruk oleh agama, yang dianggap buruk oleh manusia. Demikian penjelasan Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Konteks ini hadirin, teknologi hadir sebagai pengaman nilai-nilai Islami. Teknologi hadir sebagai pengembang dakwah. Melalui teknologi akan menghasilkan hasil efektif dan jangkauan yang lebih meluas. Dakwah melalui sosial media akan cepat tersampaikan. Cuma sekali posting ke YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya dapat terjangkau hal yang lebih banyak. Sebagai contoh, alhamdulillah, para ustadz, para ulama seperti Ustadz Abdul Somad LC An'am dan Ustadz Adi Hidayat LC Ema dan para ulama-ulama yang lainnya. Kita sebagai generasi muda, kita tinggal melihat, melaksanakan, memperhatikan, dan membagikan kepada keluarga. Jangan sampai media sosial menjadi ajang menyebar fitnah, adu domba, berita palsu, rekayasa. Bahkan tidak sedikit pun akibat berita palsu bisa melantahkan persatuan bangsa. Jagalah jari, jangan kau kotori. Jagalah lisan untuk jaga perasaan. Jagalah jari, jangan kau kotori. Jagalah lisan untuk jaga perasaan. Bila jari lukai hati, kemana obat mencari? Bila lisan lukai perasaan, sukar untuk diobatkan. Mari sebar kebaikan, kita stop kejelekan, agar mendapat ampunan dari Allah yang Maha Rahman. Hadirin rahimakumullah, mari kita memperkuat dakwah dalam era digital saat ini. Untuk itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 berikut ini. Namanya kok Serulah manusia di jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut bisa kita ambil beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para pendakwah, termasuk kita semua di tengah semakin menggeliatnya dakwah di era digital seperti saat ini. Pertama, imbangi kemampuan berdakwah secara digital agar tak tertinggal dan bisa mengikuti tuntunan generasi milenial. Kedua, dalam berdakwah haruslah
generasi milenial. Keempat, pahamilah, berdakwah adalah perintah Tuhan, bukan tugas setiap pribadi. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan dari syarahan kami ini. Era digital tidak mungkin kita hindari. Kita sebagai generasi muda yang lahir di zaman ini harus pandai dalam memilih dan memilah dalam berdakwah di era digital saat ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Hakim Juri,